Allah yang ajaib. Engkau yang menjadikan semuanya indah, Engkau menjadikan semuanya yang terbaik, jauh melampaui yang kami pikirkan. Dalam keterbatasan kami sering menerjemahkan apa yang kami alami dengan perkara-perkara yang sangat sempit. Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan, lewat penyerahan kami, lewat pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau menjadikan cara pandang kami dan sikap hati kami benar di hadapan-Mu. Dan kami mulai belajar tidak hidup dari diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kami berdoa nanti Tuhan, mari berbicaralah Tuhan, untuk kami boleh sedikit merenungkan apa yang menjadi bagian hidup kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan pekerjaan dan karya pada Roh-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bersama-sama dapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk kita berdoa, untuk kita nanti membawa ke hadapan Tuhan apa yang menjadi bagian kita. Baik saja Bapak Saudara, kita melihat bersama-sama di Mazmur 51. Mazmur 51 ini firman yang mungkin juga sudah sering kita dengar. Saya rindu untuk kita baca kembali. Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Ya, kita bisa ya sama-sama Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada satu kondisi yang harus kita sadari, bahkan mungkin kita rasakan bersama-sama. Kita tahu bahwa memang hidup kita harus memberitakan akan kemuliaan Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus membawa sesuatu yang berdampak positif bagi banyak orang, terutama orang-orang yang sedang dalam permasalahan, pergumulan, orang-orang yang sedang dalam ikatan dosa, orang yang sedang dalam kejatuhan, dalam kesengsaraan, tekanan hidup. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan akan firman Tuhan, memberitakan tentang keselamatan, bahkan memberitakan tentang penghiburan, kelepasan, seperti yang di Yesaya 61. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kondisi yang kadang kita lihat, kita alami gereja Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, termasuk mungkin Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya, itu tidak punya satu dorongan yang kuat untuk kita itu mengingatkan, mengajarkan, bahkan memberitakan akan firman Tuhan kepada orang di luar sana. Ada banyak faktor Bapak Ibu yang mempengaruhi kenapa amanat agung itu tidak berjalan, atau kerinduan untuk melihat orang lain itu diselamatkan, kerinduan untuk orang lain itu mengalami kemenangan atas dosa. Kita menjadi tidak cuek, tidak apatis saat lihat orang mengalami satu permasalahan atau mereka jatuh dosa. Itu kadang sudah mulai hilang Bapak Ibu. Jadi kadang kita tidak punya satu dorongan yang kuat untuk bisa menggerakkan tubuh kita, menggerakkan diri kita itu untuk hadir di tengah-tengah mereka. Amanat agung sepertinya berhenti di tengah gereja Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang di luar sana mau ngapain gitu. Mau mereka masuk neraka, mereka mau mengalami masalah, atau mereka mau terhilang, itu tidak masalah begitu. Dan itu problem sebetulnya. Karena Tuhan kehendaki kita, gereja Tuhan itu ke dunia itu untuk menjadi representasinya Tuhan, untuk kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga orang bisa membaca dan orang bisa merasakan kehadiran kita. Bahkan karena diberikan itu tujuannya untuk menyentuh jiwa-jiwa di luar sana. Cuman memang kita perlu menyadari dan kita perlu untuk kembali merefleksikan diri sendiri bahwa ada bagian yang kita harus sadari bersama. Bapak Ibu Saudara,
Ayat 15 ini katakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Ada satu kondisi di mana seseorang itu mau mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang di luar sana, itu tidak akan muncul serta-merta. Tapi ada sesuatu yang harus kita sama-sama sadari. Ayat 15 tidak akan muncul kalau tidak ada ayat 14. Kita akan baca ayat 14. Ayat 14 dikatakan begini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang bisa menurut firman Tuhan, yang menurut catatan dari Daud, yang bisa menjadi dorongan untuk kita bisa dan punya satu kerelaan semangat untuk mengajarkan kepada orang lain. Yaitu pertama, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan yang kedua, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu Saudara, hal pertama untuk kita bisa kembali menyadari dan mengajarkan jalan kita kepada orang di luar sana atau orang yang melakukan dosa itu, untuk mereka berbalik, adalah kita mohon anugerah Tuhan untuk bisa membangkitkan kembali kegirangan karena selamat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita semua yang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, hari-hari ini mungkin yang sudah lama mengalami kembali, kita sudah mengalami downgrade, mengalami penurunan akan kualitas dan kegirangan kita akan kelahiran kembali, akan keselamatan yang sudah terima. Kita menganggap keselamatan menjadi sesuatu yang biasa. Anugerah keselamatan yang sudah kita terima itu menjadi sesuatu yang biasa, sehingga tidak ada artinya lagi. Kita tidak kembali melihat bahwa keselamatan yang kita terima itu sepertinya murah, tetapi itu mahal, karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus Kristus menebus dosa kita supaya kita bisa menerima keselamatan kekal. Dan Bapak Ibu, kegirangan itu sepertinya sudah menurun atas diri kita. Kita sebenarnya sudah kehilangan kegirangan itu. Kita sudah nggak kembali menganggap, aduh, keselamatan ini ternyata berharga banget gitu. Kegirangan dan arti penting keselamatan yang sudah kita terima itu kita tidak merasakan lagi sepertinya gitu. Jadi itu menjadi hal yang biasa. Hal pertama yang membuat kita tidak terdorong untuk mencoba untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, atau memberitakan nama Yesus, keselamatan orang lain, atau mengingatkan orang yang berdosa, atau mengajari mereka untuk kita muridkan, untuk kita didik mengenal kebenaran, itu adalah satu karena kita sudah tidak kembali merasakan arti penting keselamatan sudah kita terima. Kita menjadikan hal itu biasa. Ya sudah, keselamatan ya sudah, hanya sebatas itu. Dan itu menjadi problem. Yang kedua, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu Saudara, kita butuh merasakan dan mohon anugerah Tuhan untuk kita mengalami kembali roh yang rela. Roh yang tidak hitung-hitungan, roh yang mau memberi diri gitu loh, roh yang mau untuk, ya Tuhan, ini aku Tuhan, aku lengkapi aku, perlengkapi aku, tambahkan aku Tuhan, untuk aku punya pribadi yang hati yang rela untuk hadir di tengah-tengah mereka, menjadi penolong, memberitakan terang, memberikan arahan kepada mereka. Bukan kita sok pintar atau bagaimana, tapi ini memang ada satu tanggung jawab Bapak Saudara untuk kita melangkah. Dua hal ini yang kemudian berpengaruh besar kepada setiap kita untuk kita memberitakan atau mengajarkan. Bahkan dikatakan kita ini orang-orang yang memuridkan, tapi kemudian kita tidak melakukan itu. Bisa jadi karena kita menganggap itu menjadi hal biasa. Keselamatan itu sesuatu yang sudah kita terima dan menjadi satu yang finish, bukan menjadi start untuk kita kemudian mensyukuri dan kita memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita bisa kerjakan. Walaupun tidak punya pengaruh apapun tentang keselamatan, karena Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk kita memberitakan tentang keselamatan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita minta hati yang rela, hati yang tidak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan, hati yang tidak melihat untung rugi. Wah, ini aku kayaknya aku yang harus mengerjakan semua. Oh, ini biar orang lain yang mengerjakan. Bapak Ibu Saudara, kita mulai coba merenungkan kembali seberapa rela kita untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk saudara-saudara yang belum kenal Tuhan.
bagian kita adalah memberitakan itu. Mari pagi hari ini kita sama-sama merefresh kembali bahwa kita butuh membangkitkan kembali kegirangan tentang keselamatan daripada Tuhan. Artinya kita ambil kembali arti penting keselamatan itu yang sudah kita terima, dan itu wajib kita berikan, kita ingatkan, kita salurkan kepada orang luar sana. Yang kedua, kita memiliki hati yang rela, hati yang rindu untuk banyak orang lain mengenal Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan bersama-sama. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak orang merindukan Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu, hari Rabu, hari Kamis, kami doa di Padi dan Tayu, dan Bapak Ibu saat kami berdoa di sana, kami doa keliling ke sana, ternyata di hari yang sama ada operasi besar-besaran di daerah Sukolilo, ada operasi besar-besaran tentang buntut dari kematian bos rental yang di Sukolilo. Waktu saya mendengar itu, seperti yang Tuhan ingatkan, apa yang kau doakan untuk kesejahteraan Kota Padi, aku mengerjakannya. Aku mengerjakannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saat kita berdoa untuk kota kita masing-masing, berdoa untuk orang-orang di luar sana, berdoa untuk keluarga demi keluarga, berdoa untuk orang yang belum percaya, saya yakin Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan kita boleh melihat karya Tuhan nyata atas orang-orang yang di luar sana, untuk mereka mengalami keselamatan, mengalami berkat, dan mendapatkan anugerah keluar dari dosa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau izinkan kami ambil bagian di dalam rencana kerajaan-Mu, untuk kami memberitakan, mengajarkan kepada orang-orang di luar sana tentang Engkau, tentang kebenaran, bahkan mengingatkan mereka tentang dosa, dan mengingatkan mereka bahwa ada anugerah keselamatan, kemenangan, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mari anugerahkan, alirkan itu atas gereja Tuhan. Ajari kami membangkitkan lagi kegirangan akan selamat ini padamu Tuhan, dan anugerahkan kepada kami roh yang rela untuk kami mengerjakannya tanpa hitung-hitungan, tanpa hitungan untung rugi, tapi kami mengerjakannya karena kami mengasihi Engkau, dan itu boleh turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami terima roh kegirangan daripada Tuhan, kami terima roh yang rela daripada Tuhan, untuk kami melangkah menjadi berkat bagi sesama, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa.